Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deska Inunjarengkala Dan saya Alia Marwa Kubandaha dari kelompok 11. Di video kali ini, saya dan teman saya akan membahas tentang penyusunan perangkat pembelajaran modul ajar mata pelajaran Bahasa Indonesia berdasarkan kurikulum 2022. Yang pertama ada pengertian modul ajar. Modul ajar adalah salah satu jenis perangkat ajar dalam kurikulum Merdeka yang dirancang secara lengkap dan sistematis sebagai panduan dan pedoman guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Menurut Nurani 2022, modul ajar merupakan pengembangan dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang dilengkapi dengan panduan yang lebih terperinci, termasuk lembar kegiatan siswa dan asesmen untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran. Sedangkan, menurut Hadiansyah 2022, modul ajar merupakan sebuah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Perangkat ajar ini merupakan bentuk penerapan alur tujuan pembelajaran atau ATP yang dikembangkan dari capaian pembelajaran atau CP dan dilengkapi dengan langkah-langkah pembelajaran, rencana asesmen, hingga sarana yang dibutuhkan agar dapat menjalani pembelajaran yang lebih terorganisir. Modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik, mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Nah, yang berikut yaitu penyusunan modul ajar. Sebelum menyusun modul ajar, guru mengetahui strategi mengembangkan modul ajar dan harus memenuhi dua syarat minimal, yaitu memenuhi kriteria yang telah ada dan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar sesuai dengan prinsip pembelajaran dan asesmen. Adapun kriteria penyusunan modul ajar kurikulum Merdeka adalah sebagai berikut. Yang pertama, esensial, yaitu setiap mata pelajaran berkonsep melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin ilmu. Yang kedua, ada menarik, bermakna, dan menantang, yaitu guru dapat menumbuhkan minat kepada siswa dan menyertakan siswa secara aktif pada pembelajaran berkaitan dengan kognitif dan pengalaman yang dimilikinya, sehingga tidak terlalu kompleks dan tidak terlalu mudah untuk seusianya. Yang ketiga, relevan dan kontekstual, yaitu berkaitan dengan unsur kognitif dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dan sesuai kondisi waktu dan tempat siswa berada. Yang keempat, berkesinambungan, yaitu kegiatan pembelajaran harus memiliki keterkaitan sesuai dengan fase belajar siswa. Fase 1, fase 2, fase 3. Nah, untuk menyusun modul ajar, ada 6 langkah yang harus diperhatikan. Yang pertama, analisis kondisi dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikan. Yang kedua, identifikasi dan menentukan dimensi profil pelajar Pancasila. Yang ketiga, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Yang keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Yang kelima, pelaksanaan pembelajaran. Dan yang keenam, tindak lanjut atau evaluasi tindak lanjut atau evaluasi efektivitas modul ajar. Selanjutnya, sistematika penyusunan modul ajar Bahasa Indonesia kurikulum 2022. Sistematika modul ajar terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, informasi umum, yang kedua, komponen inti, dan yang ketiga, lampiran. Bagian pertama yaitu informasi umum, terdiri dari A. Identitas modul, berisi informasi tentang modul ajar yang dikembangkan terdiri dari nama penyusun, instansi, dan tahun disusunnya modul ajar, jenjang sekolah, mata pelajaran, fase atau kelas, tema, dan terakhir alokasi waktu. B. Kompetensi awal. Kompetensi awal adalah pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. C. Profil pelajar Pancasila, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan erat dengan pembentukan karakter peserta didik. D. Sarana dan prasarana. 6 dimensi profil pelajar Pancasila saling berkaitan dan terintegrasi dalam seluruh mata pelajaran melalui materi atau isi pelajaran, pedagogik, kegiatan proyek atau asesmen. E. Target peserta didik, merupakan fasilitas dan bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Sarana merujuk pada alat dan bahan yang digunakan, sementara prasarana di dalamnya termaksud materi dan sumber bahan ajar lain yang relevan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. F. Jumlah peserta didik, dan yang terakhir G. Model pembelajaran. Bagian yang kedua yaitu komponen inti, terdiri dari A. Tujuan kegiatan pembelajaran. Tujuan pembelajaran bisa dari berbagai bentuk, pengetahuan yang berupa fakta dan informasi, dan juga prosedural, pemahaman konseptual, pemikiran dan penalaran keterampilan, dan kolaboratif dan strategi komunikasi. B. Pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan peserta didik peroleh setelah mengikuti proses pembelajaran.
C. Pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis dalam diri peserta didik. D. Persiapan belajar. E. Kegiatan pembelajaran. Urutan kegiatan pembelajaran inti dalam bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret, disertakan opsi atau pembelajaran alternatif, dan langkah untuk menyesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa. F. Jurnal membaca. G. Refleksi. H. Asesmen atau penilaian. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. I. Kegiatan pengayaan dan remedial. Pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensi secara optimal. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan untuk memenuhi materi atau pembelajaran mengulang. Bagian 3 yaitu lampiran. Lembar kerja ini ditunjukkan untuk peserta didik, bukan guru, dan dapat diperbanyak sesuai kebutuhan untuk diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. B. Bahan bacaan guru dan peserta didik. Bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pemantik sebelum kegiatan dimulai atau untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. C. Glosarium. Glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan artinya. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Dan yang terakhir yaitu D. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan dalam pengembangan modul ajar. Referensi yang dimaksud adalah semua sumber belajar, buku siswa, buku referensi, majalah, koran, situs internet, lingkungan sekitar, narasumber, dan lain sebagainya.